Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu, silahkan duduk. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Begini Ibu, saya ingin KB yang saya pilih itu KB 1 bulan Ibu. Baik Ibu, Ibu kedatangannya ke sini ingin ber-KB ya Bu ya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Bidan Diajeng Putri, saya sebagai bidan jaga pada siang hari ini. Nah, Ibu tadi ke sini dengan tujuan ingin ber-KB ya Bu ya. Nah, untuk itu nanti saya akan menjelaskan beberapa terkait tentang KB dan juga saya nanti akan membantu Ibu dalam memilih KB secara tepat. Apakah Ibu bersedia untuk menerima penjelasan dari saya? Sedia Ibu. Baik Ibu, jika Ibu bersedia, untuk waktunya kurang lebih saya membutuhkan 20 sampai 25 menit Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu. Baik, untuk privasi insya Allah ini ruangan sudah dijaga privasinya ya Bu ya. Jadi nanti saya juga membutuhkan beberapa biodata terkait Ibu maupun suami Ibu untuk dibantu dilengkapi ya Bu ya. Baik Ibu, saya siapkan dulu. Baik Ibu, ini sudah saya siapkan untuk kartunya. Saya mulai ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya bisa disebutkan Ibu, nama Ibu siapa? Indri Astuti. Baik. Untuk nama suami Ibu? Narasudiono. Baik Ibu, untuk alamat peserta KB, alamat Ibu atau alamat Bapak? Alamat saya Ibu. Ya. Ganjen RT 04 nomor 93 Taman Tirto Kasihan Bantul. Baik, untuk suaminya tinggal satu rumah dengan Ibu ya Bu ya? Ya. Jadi satu alamat ya Bu ya. Untuk Ibu saat ini menggunakan asuransi Bu? Iya. Asuransi apa Ibu? BPJS. Baik, Ibu menggunakan BPJS ya Bu ya. Lalu untuk tanggal lahir Ibu berapa Bu? 25 Oktober Ibu. Tanggal 25 Oktober tahun? 1998. Tahun 1998 ya Bu ya. Berarti usia saat ini kurang lebih 23 tahun ya Bu ya. Ya betul. Baik, untuk pendidikan suami Ibu terakhir apa ya Bu? SMK. Pendidikan terakhir SMK. Untuk Ibu sendiri pendidikan terakhirnya? Saya SMA juga. SMK juga ya Bu ya. Untuk pekerjaan suami pada saat ini Bu? Polri Ibu. Polri ya Bu ya. Untuk Ibu sendiri di rumah atau bekerja Ibu? Saya di rumah. Di rumah. Untuk anak Ibu saat ini anak pertama Ibu? Iya. Baru satu ya Bu ya? Iya, satu. Perempuan atau laki-laki? Perempuan Ibu. Perempuan ya Bu ya. Jadi Ibu, umur anak Ibu tadi berapa Bu? 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan ya Bu ya. Tadi Ibu kan di sini berniat untuk ber-KB ya Bu ya. Sebelum ini apakah Ibu menggunakan alat kontrasepsi lainnya sebelum akan melakukan KB ini? Ada yang pernah digunakan? Tidak Ibu. Belum pernah ya Bu ya. Berarti ini baru pertama kali ya Bu ya. Ya. Baik. Terus untuk haid terakhir Ibu kapan ya Bu ya? 30 Maret 2021. 30 Maret 2021. Baik. Berarti ini tadi persalinan berarti baru sekali. Untuk apakah Ibu pernah mengalami keguguran? Tidak ya Bu ya. Ibu untuk bayi yang pertama ini menyusui? Ya, berarti laktasi. Kemudian untuk bisa dibantu untuk riwayat penyakit sebelumnya ya Bu ya. Ada riwayat penyakit kuning Ibu? Tidak. Tidak ya Bu ya. Pendarahan? Tidak. Keputihan Ibu? Keputihan juga tidak. Untuk seperti tumor, payudara, rahim, hidung telur juga tidak ya Bu ya? Tidak. Baik Ibu. Nah, tadi Ibu di sini kan ingin ber-KB itu suntik KB yang 1 bulan ya Bu ya. Memang KB 1 bulan ini sudah banyak digunakan oleh para ibu, tetapi setiap KB itu juga mempunyai
kelebihan, kekurangan, juga pemasangan KB itu dilihat dari indikasi tertentu ya Bu ya. Di sini berarti Ibu sudah tahu ya tujuan ber-KB untuk apa? Sudah ya Bu ya. Dan di sini berarti niat Ibu masih ada rencana untuk anak selanjutnya? Ada kan Bu? Iya ada. Berarti ini tujuan Ibu ingin ber-KB untuk menjarakkan kehamilan ya Bu ya? Iya. Baik. Sebelum itu boleh saya untuk mengukur tekanan darah dan juga berat badan Ibu? Boleh. Baik Ibu. Baik Ibu, alhamdulillah untuk berat badannya 60 kg ya Bu ya, normal. Namun ini untuk tekanan darah sedikit rendah Ibu, hanya 90/80 mmHg saja. Apakah Ibu sering merasa pusing saat ini? Iya Ibu. Oh iya Ibu, mungkin itu karena tekanan darah Ibu juga rendah di sini. Apakah Ibu memiliki riwayat penyakit seperti stroke mungkin? Tidak ada Ibu. Tidak ya Bu ya. Untuk riwayat penyakit jantung apakah ada Ibu? Iya Bu. Penyakit jantung yang seperti apa Bu? Iskemik. Oh, penyakit jantung iskemik ya Bu ya? Iya. Berarti Ibu sudah ada riwayat penyakit seperti itu. Baik. Nanti bisa diperbanyak makanan yang bergizi lagi ya Bu ya, istirahat yang cukup dan juga minum air putih yang cukup. Nah, begini Bu, KB suntik itu kan sebaiknya tidak dilakukan jika Ibu memiliki riwayat penyakit jantung sistemik dan juga di sini didukung dengan adanya tekanan darah Ibu yang rendah. Tapi Ibu tenang saja, nanti saya bisa sarankan untuk KB yang lain. Nah, Ibu kira-kira di sini ingin menjarakkan antara kehamilan yang pertama dan juga berikutnya itu kurang lebih berapa tahun ya Bu ya? 5 tahun. Kurang lebih 5 tahun ya Bu ya. Baik. Berarti rencana Ibu ini sudah bagus Bu sebenarnya. Nah, kalau misalnya Ibu tetap ingin melakukan KB suntik, sebenarnya itu mungkin saja bisa dilakukan. Nanti bisa dengan KB suntik progestin yang hanya mengandung progesteron saja. Namun ditakutkan itu nanti akan mengganggu sistem kerja jantung Ibu. Nah, untuk itu saya bisa menganjurkan untuk Ibu melakukan KB seperti implan atau AKDR seperti. Nah, apakah Ibu sudah pernah mendengar tentang KB implan atau AKDR seperti? Belum Ibu. Baik, jika Ibu belum pernah, nanti akan saya bantu jelaskan terkait dengan KB implan dan juga AKDR seperti. Ini saya jelaskan terlebih dahulu dari KB implan ya Bu ya. Untuk KB implan itu ada beberapa macam Bu. Nah, di sini yang saya sarankan adanya implan 1 batang maupun implan 2 batang. Nah, untuk implan 1 batang itu nanti biasa disebut ERTG dan juga untuk yang 2 batang itu biasa disebut LNG. Nah, yang banyak dipakai itu yang 2 batang. Sebenarnya cara bekerjanya mereka ini hampir sama. Namun untuk kandungannya itu nanti sedikit berbeda, dosisnya juga sedikit berbeda dan juga untuk keefektifan masa efektifnya itu juga berbeda. Jika hanya 1 batang itu bisa efektif hingga 3 tahun. Namun untuk yang 2 batang nanti bisa efektif hingga 5 tahun Ibu. Nah, untuk keuntungan dan kelebihannya itu juga ada sebenarnya untuk pemasangan KB implan. Nah, untuk keuntungannya sendiri, dia ini karena sudah dipasang dan itu efektifnya selama segitu, jadi Ibu tidak khawatir untuk lupa menggunakan KB. Terus juga untuk KB implan ini dia bebas dari
estrogen juga dia tidak mengganggu ASI, dia juga tidak mengganggu ketika hubungan suami istri. Dia juga bisa mengurangi nyeri haid, bisa memperbaiki anemia, bisa melindungi terjadinya kanker endometrium, bisa menurunkan angka kejadian kelainan jinak payudara dan lain-lain ya Bu ya. Nah, untuk kerugiannya sendiri itu karena pemasangan implan ini tuh harus membutuhkan tindakan bedah minor untuk insersi, dan juga untuk insersi itu maksudnya untuk pemasangan implan itu sendiri, dan juga ketika nanti pencabutan itu dibutuhkan pembedahan. Selanjutnya dia juga mempunyai resiko seperti layaknya tindakan bedah minor seperti infeksi, hematoma, atau pendarahan, itu pasti ada. Tapi sebenarnya kalau untuk resiko infeksi sendiri itu nanti bisa dicegah dengan beberapa pencegahan tindakan infeksi yang bisa Ibu lakukan setelah pemasangan implan. Nah, untuk keuntungannya sendiri karena dia itu tidak mengandung estrogen, jadi kandungan dari si implan ini hanyalah progestin Ibu. Nah, progestin ini dia tidak menambahkan resiko pembekuan darah, sehingga untuk ibu dengan riwayat penyakit jantung itu bisa memakai implan yang 2 batang ini Ibu. Nah, untuk efek samping yang sering diderita itu biasanya adalah perubahan pola siklus haid. Nah, kemungkinan besar itu nanti akan terjadi bercak darah yang keluar. Nah, itu akan terjadi beberapa minggu bahkan beberapa bulan dari pemasangan pertama. Namun itu biasanya wajar ya Bu ya. Tapi nanti dia akan lama-lama bercak darahnya itu akan berkurang dan dia bahkan tidak akan keluar lagi seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait saran saya yang kedua tadi, Bu, yaitu AKDL CUT 380A. Nah, di sini dia ini sangat efektif Ibu, namun dalam jangka keefektifannya ini lebih lama daripada implan, baik implan 1 batang maupun implan 2 batang. Nah, keefektifannya ini bisa sampai 10 tahun. Nah, AKDR ini ada beberapa jenis. Ada yang kecil itu dari kerangka plastik yang fleksibel, berbentuknya itu seperti huruf T. Nah, ada juga yang lain seperti Novate, atau juga ada yang khusus seperti itu Ibu. Nah, dia ini cara kerjanya itu menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke dalam rahim ibu, juga dia akan mempengaruhi fertilisasi. Nah, kalau AKDR ini dia juga sama aja, mempunyai keuntungan juga mempunyai kerugian. Nah, kalau untuk mempunyai keuntungannya, karena dia ini keefektifan hamilnya itu tidak akan terjadi kehamilan bahkan hingga 10 tahun selama kontrasepsi ini terpasang dengan baik. Nah, selanjutnya dia juga sangat efektif karena tidak perlu mengingat-ingat seperti suntik KB 1 bulan yang harus rutin disuntikan kembali 1 bulan, atau suntik KB yang 3 bulan harus 3 bulan sekali, bahkan dengan pil yang setiap hari harus minum seperti itu. Nah, juga dia tidak mempengaruhi hubungan seksual, dia meningkatkan kenyamanan seksual, dan juga dia tidak ada efek samping secara hormonal. Dia juga tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI. Kan Ibu masih juga menyusui ya Bu ya. Nah, selain itu untuk kerugian biasanya hampir sama dengan pemasangan implan tadi. Adanya perubahan siklus haid di 3 bulan pertama, atau dia nanti akan berkurang setelah 3 bulan. Kemudian ada haid yang lama dan banyak, biasanya juga adanya pendarahan antar menstruasi. Juga saat haid itu akan lebih sakit. Nah,
Tapi di sini juga untuk AKDR itu dia tidak mencegah penyakit menular seksual seperti HIV atau AIDS, itu tidak mencegah. Dan juga dia bisa merasakan kejang bahkan sakit selama 3-5 hari setelah pemasangan, juga pendarahan berat, dan juga perforasi dinding uterus. Tapi itu sangat jarang terjadi sih Bu, kalau untuk AKDR ini sendiri. Nah tapi dengan tadi Ibu kan ingin menunda ya Bu ya, ingin menunda selama 5 tahun. Nah kemungkinan besar yang ingin Ibu pakai itu ada, tadi saya tawarkan ada implan 1 batang dengan keefektifan 3 tahun, implan 2 batang dengan keefektifan 5 tahun, dan juga AKDR dengan keefektifan 10 tahun. Namun jika Ibu ingin mengkonsumsi pil, itu sebenarnya juga bisa dikonsumsi pil dengan pil KB progestin. Nah itu juga kandungannya sama, dia tidak mengandung estrogen, jadi aman untuk ibu yang memiliki riwayat penyakit jantung. Nah tapi kelemahan dari pil KB progestin ini, dia kan harus diminum setiap hari dan juga diusahakan pada jam yang sama Ibu. Nah nanti keefektifannya bagaimana? Ya keefektifannya sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jika kita rutin maka KB itu akan efektif, tapi nanti jika kita sering lupa, nah itu akan terjadi mungkin kebobolan di situ dan kehamilan pun bisa terjadi. Nah seperti itu Ibu. Itu ada beberapa saran KB yang aman dari saya. Nah untuk itu untuk saya sarankan, karena Ibu ingin menundanya 5 tahun dan agar Ibu juga tidak lupa, agar Ibu juga lebih nyaman, saya lebih menyarankan pada implan yang 2 batang Ibu. Nah apakah Ibu setuju atau Ibu ingin menyampaikan pendapat lain, misalnya Ibu kalau saya menggunakan ini bagaimana gitu? Bagaimana Ibu? Saya lebih serak sama yang 2 batang implan itu sih Bu. Baik Ibu, jika Ibu sudah menentukan pilihan dan ini juga pilihannya Ibu juga tepat untuk memilih alat kontrasepsi dengan beberapa kondisi yang memang harus kita pantau ya Bu ya, karena beberapa kandungan dari alat kontrasepsi seperti kontrasepsi kombinasi itu kan juga mengandung estrogen, sedangkan estrogen itu sangat berpengaruh apabila digunakan pada penyakit jantung, seperti itu Ibu. Nah untuk pemasangan KB ini apakah suami sudah setuju Ibu dengan keputusan Ibu atau nanti mau sharing dulu dengan suaminya? Sudah Ibu. Baik Ibu. Untuk pemasangan Ibu nanti bisa hari ini juga saya pasang atau nanti mau berkonsultasi dengan suami dulu, mau kapan pemasangannya nanti saya silakan, dan Ibu bisa kembali lagi ke sini untuk melakukan pemasangan implan 2 batang. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu sudah jelas dengan penjelasan saya? Sudah Ibu. Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi Ibu? Tidak. Baik, jika tidak ada, nanti Ibu bisa berkonsultasi lagi dengan suami. Nah nanti jika misalnya Ibu mungkin hari ini langsung kembali lagi ke sini untuk pemasangan implan, nanti Ibu tidak perlu datang lagi ke sini kecuali dengan kondisi-kondisi tertentu. Misalnya Ibu merasakan pemasangan implan itu bergeser atau pemasangan implan itu berpindah, dan juga adanya pendarahan yang cukup hebat atau cukup banyak, dan juga mungkin nanti terjadinya siklus haid, Ibu merasakan hal yang benar-benar sangat mengganggu aktivitas Ibu, sangat sakit. Nah itu nanti Ibu bisa untuk kembali lagi ke sini. Namun setelah pemasangan nanti Ibu tidak perlu kembali lagi ke sini selama tidak ada indikasi-indikasi yang menunjukkan suatu hal yang mungkin mengganggu aktivitas Ibu. Dan juga nanti kan ini kalau misalnya pemasangan implan itu kan bedah ya Bu, bedah minor. Nah nanti pasti akan ada luka yang ditutup. Nah
Untuk perawatan luka itu seperti perawatan luka operasi pada umumnya, seperti mengganti perban, nah itu menjaga kebersihan, jangan kena air dulu sampai 48 jam setelah pemasangan. Nah, untuk 3-5 hari ibu sebaiknya rutin untuk mengganti perban, membersihkan untuk bekas itu sampai kering. Seperti itu untuk mencegah terjadinya infeksi. Nanti setelah pemasangan nanti akan saya jelaskan kembali Ibu. Nah, seperti itu. Apakah ada yang perlu ditanyakan Ibu? Tidak, cukup Ibu. Baik, apabila Ibu tidak ada yang perlu ditanyakan, terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga atas kerjasamanya Ibu. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.